Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Arya Munanda dari kelas IF 3C pagi dengan NIM 3311901076 dengan instruktur Bapak Dodi Primaresda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi DHCP server dan melakukan tes DHCP server pada komputer klien. Langkah yang pertama yaitu kita menginstal sistem operasi yang bertujuan sebagai komputer klien. Pada kesempatan ini, saya menggunakan Windows XP yang sudah saya install sebelumnya. Jika sudah, kita akan menjalankan server Ubuntu kita. Setelah itu, masuk ke dalam mode administrator dengan mengetikkan perintah sudo spasi su. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi pada file repositori Ubuntu server. Repositori yang kita pakai adalah repositori lokal yang dapat dicari di internet dengan mengetikkan repositori, kemudian Ubuntu server yang kita pakai versi berapa. Misalnya kita ketikkan pencarian di internet repositori Ubuntu server 12. Pasti nanti banyak muncul repositori pilihan. Kemudian sesuaikan dengan pilihan Ubuntu server. Kemudian pilih salah satu repositori yang akan dipakai. Dengan adanya server repositori lokal, kita tidak perlu mengambil dan memasang paket software atau program di selain server Indonesia. Keuntungan dari repositori lokal adalah lebih cepat untuk pembaruan dalam sistem operasi yang kita pakai. Karena itu akan mempengaruhi kinerja software atau program. Caranya kita dengan mengedit file repository dengan mengetikkan perintah nano spasi slash etc slash apt slash sources.list. Perintahnya yaitu nano spasi slash etc slash apt slash sources.list, kemudian enter. Nah, dalam file repository ini kita hapus saja semuanya, atau kalau mau nggak usah dihapus, tinggal tambahkan pagar aja di setiap ini, seperti itu. Kalau saya sih saya hapus dengan menekan tombol Ctrl plus K pada keyboard. Nah, kemudian setelah bersih, masukkan file repository Ubuntu server 12. Sebelumnya saya telah mencari file repositorinya, jadi saya tidak perlu mencari lagi, tinggal melihatnya saja. Kemudian setelah repositori lokal yang kita pilih sudah kita temukan, selanjutnya kita mengetikkan repositori tersebut ke dalam file sources.list
di dalam Ubuntu server kita. Setelah repositori kita ketik, kemudian save file repository dengan perintah dengan menekan tombol Ctrl plus X. Menekan tombol Ctrl plus X, kemudian ketik Y, kemudian enter. Setelah file repository telah kita masukkan ke setelah file repository kita edit menggunakan repository lokal, selanjutnya kita update repository tersebut dengan perintah pt min-get spasi update, kemudian enter. Screen recordnya saya pause agar tidak terlalu memperpanjang waktu dan memperlama. Update repository Ubuntu server lokal kita gagal.
Coba kita periksa file repositori kita, apakah terdapat kesalahan penulisan atau hal lain. Dengan menekan tombol arah ke atas pada keyboard untuk menuju ke perintah nano spasi /etc/apt/sources.list, kemudian enter. Oh iya, kita terdapat kesalahan typo. Maaf kawan-kawan, kita ada typo di sini, kurang satu huruf yaitu U. Kemudian setelah kita perbaiki, kita save filenya lagi dengan menekan tombol Ctrl+X, kemudian Y, kemudian enter. Kita update ulang dengan perintah apt-get spasi update, kemudian enter kembali. Baiklah, akan saya pause lagi agar tidak memakan waktu lama. Nah, kali ini Ubuntu server repository lokalnya telah berhasil diupdate. Jika sudah berhasil diupdate, akan ada kata reading package list done. Setelah kita mengupdate repository lokal, selanjutnya kita menginstal DHCP server dengan mengetikkan perintah apt-get install dhcp3 min server, kemudian enter. Ketik Y. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita akan melakukan cek apakah aplikasi DHCP server telah terinstall pada Ubuntu server kita dengan mengetikkan perintah dpkg spasi -l spasi garis tegak lurus yang di atas enter, kemudian spasi grep dhcp3 min server, kemudian enter. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, ada kata dhcp3 min server warna merah, maka aplikasi DHCP sudah terinstall. Setelah DHCP server terinstall, selanjutnya kita melakukan konfigurasi DHCP pada sisi server dengan mengedit file DHCP yang ada pada komputer server dengan mengetikkan perintah nano/etc/dhcp/dhcpd.conf dengan perintah nano spasi /etc/dhcp/dhcpd.conf, kemudian enter. Setelah itu kita mencari kata seperti ini. Cari kata seperti ini di dalam file dhcp.conf kita.
Oh, ini dia, kelewatan. Nah, kata inilah yang akan kita edit. Kita rubah ke seperti ini. Kita rubah ke sesuai permintaan pada soal. Tagar pada subnetnya kita hapus, kita sesuaikan IP-nya 192.168.560, netmax-nya 0, tagar range-nya kita hapus, kita masukkan IP sesuai soal. Dia minta ranknya 192.168.561 sampai 5610. 92.168.5610. Option domainnya agar kita hapus, option routernya agar kita hapus, kita ubah, masukkan IP soal 192.168.561 agar broadcastnya kita hapus, ganti IP lagi 192.168.56254 agar default listingnya kita hapus, plus juga ini juga. Jika sudah kita edit seperti ini, kita save dengan tombol Ctrl plus X pada keyboard, kemudian ketik Y, kemudian enter. Setelah file kita edit, setelah selesai kita save. Selanjutnya kita membuat jaringan LAN 2 dengan mengetikkan perintah nano/etc/default/isc min server dengan perintah nano spasi /etc/default/isc min dhcp min server, kemudian enter. Kita salah ketik karena sebentar ada telepon. Kita ada typo pengetikan perintah. Kita exit dari ini dulu. Tulisan defaultnya kita tipu. Ini yang benar. Baru nano/etc/default/isc min dhcp min server, kemudian enter. Nah, di sini ada tulisan separate multiple interface with space. Example ETH0, ETH1 interface. Jadi, dari mana interface-nya kita tahu kita memakai ETH0, ETH1, ETH2 atau ETH3 atau seterusnya? Dengan mengecek perintah pada mitul. Kita keluar dulu dari file ini, ketikkan perintah mitul. Interface kita menggunakan ETH0 dengan ETH1. Maka yang kita masukkan ke dalam file ISC dhcp server tadi adalah
yang interface ETH1. Masuk lagi ke dalam file nano/etc/default/exc min dhcp min server tadi, kemudian enter. Tanda pagar dihilangkan. Kemudian masukkan interface, tuliskan ETH1. Kemudian save filenya dengan menekan tombol Ctrl plus X pada keyboard, kemudian tekan Y, kemudian enter. Setelah semuanya selesai, kita melakukan restart jaringan dan restart DHCP dengan mematikan perintah /etc/init.d/networking restart. Jika sudah ada tanda OK, maka jaringan berhasil kita restart. Kemudian kita restart DHCP dengan perintah service /exc min dhcp min server restart, dan enter. Kemudian matikan Ubuntu server kita dengan matikan perintah init /0, kemudian enter. Setelah kita mematikan OS Ubuntu server, kita menambahkan network adapter pada Ubuntu server dan Windows XP di VirtualBox. Pertama, server Ubuntu, klik setting, network adapter. Jika belum menambahkan adapter 2, maka kita tambahkan adapter 2. Kemudian enable-nya kita checklist, kemudian pilih internal network, kemudian promiscuous mode-nya allow all, cable connected-nya juga jangan lupa di checklist, kemudian OK. Selanjutnya tambahkan network adapter juga pada komputer klien, klik setting, network adapter 2, checklist enable-nya, attach-nya kita pilih internal network, promiscuous-nya kita pilih allow all, kemudian OK. Setelah kita menambahkan adapter pada kedua sistem operasi yang ada pada VirtualBox, kemudian kita jalankan Ubuntu server dan komputer klien. Pada komputer server dulu kita login seperti biasa.
Eee, pada komputer klien jika kita sudah masuk, jika tidak ada, jaringan pada adapter 2, kita aktifkan manual dengan cara klik kanan pada ini, ikon apa ini, ini klik kanan, pilih adapter 2 agar ikonnya muncul. Nampaknya tidak muncul, biasanya dia muncul. Kita lanjutkan saja. Pada komputer klien, kita cek dengan klik start, kemudian pilih control panel, pilih network connection. Nah, adapter 2-nya muncul. Kita disable dulu coba ya. Kita enable lagi. Aduh, ini oke, baru connect. Tadi salah pencet teman-teman. Kita cek, kita pilih status, kita tengok di support. Nah, IP address-nya 192, dia otomatis ke address tab-nya assigned by DHCP, yang berarti DHCP yang kita lakukan pada komputer server Ubuntu server tadi telah sukses pada komputer klien. Dia otomatis masuk IP address sendiri. Karena range IP yang kita buat 192.168.561 sampai 192.168.5610 sesuai permintaan soal. Maka dia otomatis mendapatkan IP antara rank 1 sampai 10 dan dia mendapatkan yang pertama yaitu 192.168.561. Cara lain untuk mengeceknya yaitu lewat CMD seperti biasa. Logo Windows plus R pada keyboard, kemudian ketik CMD. Kemudian masukkan perintah ipconfig, kemudian enter. Nah, connection specific DNS suffixnya tadi example.org ya tadi. IP addressnya 192.168.561, subnet nya sesuai yang tadi kita masukkan, default gateway yang kita buat tadi. Sekarang kita mencoba telnet, apakah berhasil? Telnet IP server 2 9856.
Mungkin di sini belum terpasang telnet. Kita cek ya, susu. PT minget install telnet D. Oh, telnet belum dipasang rupanya. Kita install telnet dengan perintah apt minget install telnet D. Kemudian tekan Y. Kita tunggu sampai perintahnya selesai. Kita coba lagi. Kita telnet lewat komputer klien, telnet spasi IP komputer server. Nah, berhasil. Ubuntu login, akunnya masih tadi, passwordnya seperti ini. Nah, berhasil kita melakukan seperti remote control dari komputer klien menuju komputer server. Kayak kita ngontrol kayak kita ngontrol jarak jauh lah. Coba kita sudoku ls, belum ada file. ls itu untuk melihat apakah ada file atau tidak. Jika tidak ada, kita coba membuat file dengan perintah mkdir spasi 3311 spasi NIM kita saja, mkdir spasi 3311 90 10 76, enter. Kemudian ls. Pada komputer klien kita berhasil membuat file dengan nama 3311 90 10 76. Kita cek pada komputer server. Kenapa kita cek? Karena kita melakukan remote control, yaitu kayak pengendalian jarak jauh. Seperti kita memakai TeamViewer antara sesama laptop atau sesama HP. Apakah file dengan nama 3311 90 10 76 terbuat? Kita cek di komputer server dengan perintah ls. Nah, file 3311 90 76 telah terbuat. Kenapa di saat kita cek ada? Karena kita melakukan remote control. Remote controlnya itu dari komputer klien. Sama kan? 3311 90 76 dengan komputer server. Artinya DHCP server kita sukses. Apakah permintaan soal terpenuhi? Install klien sudah, konfigurasi repository sudah, install DHCP server sudah, rank IP sudah, uji klien Windows XP, mendapat rank IP tadi sudah, kita lewat control panel sama CMD tadi. Sudah, kita dapat rank IP yang 561. Kemudian uji melakukan ping. Lalu dengan remote connection. Nah, remote connection tadi barusan kita sudah, yang kita pakai telnet. Berhasil. Oke, selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, lebih tepatnya banyak kurang dan kesalahan, tapi tidak apa-apa karena kita sama-sama belajar, salah itu wajar. Kalau ada salah jangan panik, jangan bingung, kita cari solusinya apa yang salah, misalnya ada typo atau, kesalahan lain, kita perbaiki sampai bisa. Karena kesalahan itu datangnya dari diri kita sendiri dan sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Tuhan kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.